Lembaga Alkitab Indonesia Alkitab untuk Semua. Erna Yulianawati, Kadep Komunikasi dan Pengembangan Kemitraan LAI, memegang obor saat ibadah peluncuran KBB Bahasa Yali Angguruk di Apahapsili, tanggal 27 Mei tahun 2018. Seminggu setelah peluncuran Alkitab Bahasa Yali di Yali Angguruk, Papua, tanggal 25 Mei tahun 2018, tim Lembaga Alkitab Indonesia, LAI, kembali menuju tanah Papua untuk meluncurkan buku Kabar Baik Bergambar, KBB, Bahasa Yali Angguruk dan menyerahkan Alkitab Bahasa Yali di Apahapsili, salah satu distrik di Kabupaten Yalimo, Papua. Apahapsili terletak di lembah yang diapit oleh 4 gunung yang mengelilinginya, yakni Gunung Wenahik Pumbukon, Gunung Esin, Gunung Nambuk Poik, dan Gunung Fubuheyu. Selain gunung, wilayah Apahapsili juga diapit oleh 4 aliran sungai besar yang mengelilinginya, yakni Sungai Habiye, Sungai Wol, Sungai Payerek, dan Sungai Lek. Apahapsili bagaikan lembah Taman Eden. Namun jika dilihat dari arti kata Apahapsili, maka arti tempat itu sangat bertolak belakang dengan Taman Eden. Apahapsili dalam bahasa Yali berasal dari 3 suku kata. Ap artinya manusia, ahap artinya kulit, dan sili artinya tempat, halaman, lokasi. Jadi Apahapsili artinya tempat menguliti kulit manusia. Sangat menyeramkan memang, namun nama tempat itu hanyalah simbol dari kehidupan suku Yali di masa lalu yang masih primitif dan kanibal. Saat ini suku Yali sudah hidup dalam terang Kristus. Untuk masuk Apahapsili dari Sentani kami menggunakan pesawat Cessna 208 Caravan, pesawat kecil berpenumpang 10 orang milik MAF. Dalam pesawat itu selain pilot, kami ber-9 orang dipimpinan oleh BP. Nathan Pahabol, selain duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Papua, beliau juga sebagai koordinator peluncuran KBB Yali Angguruk dan penyerahan Alkitab Yali Angguruk. Tak terasa kami sudah mengudara selama 45 menit ketika roda pesawat menyentuh landasan di Apahapsili, di Pegunungan Yalimo. Kami disambut secara antusias oleh masyarakat Apahapsili yang berasal dari rayon Jemaat Elelim, Jemaat Apahapsili, 17 bakal Jemaat Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, GKITP. Selain itu kami disambut oleh Pendeta Yahya Walianggen, Ketua Klasis Yalimo Elelim beserta pengurus klasis Pendeta Piet Usior, Badan Pekerja AM Wilayah Sinode GKI di Tanah Papua, Pendeta Frederick Tometen, Koordinator Penerjemah Bahasa Yali Angguruk, Ketua Majelis Jemaat GKITP Lahairoi Apahapsili, para guru jemaat, tua-tua adat, dan para penginjil, serta penduduk setempat. Mereka semua menggunakan pakaian adat Umi dan Kem, lalu menyambut kami sambil menari dalam gerak dan nada. Sebagai ucapan selamat datang masyarakat Yali, penduduk mengalungkan noken di leher kaum ibu dan kalung dari biji rumput ilimbak untuk kaum bapak. Pagi-pagi benar kami dikejutkan dengan suara yang dinyanyikan secara bersahut-sahutan oleh kaum laki-laki yang dinyanyikan dari belahan bukit dan suara kaum perempuan yang dinyanyikan dari sudut gunung yang lain yang berasal dari kampung sebelah. Semangat gotong royong juga terlihat di mana penduduk desa tetangga sengaja datang untuk membangunkan tuan rumah agar segera cepat-cepat ambil batu dan rumput untuk acara bakar batu. Sambil penduduk menyiapkan batu, rumput, dan mengolah makanan, kami melaksanakan lokakarya di gedung sekolah YPK Lahairoi Apahapsili, di mana sebelumnya dimulai ibadah singkat yang dipimpin oleh BP Yunus Walilo, seorang guru jemaat dan juga menjadi salah satu tim penerjemah bahasa Yali. Sesi pertama diawali dengan penyampaian materi tentang profil GKITP Klasis Yalimo Elelim dengan tema sebagai hasil pekabaran Injil selama 54 tahun. Selanjutnya, Ibu Erna Yulianawati menyampaikan visi misi LAI dan program kemitraannya LAI. Kemudian Pendeta F. Tomaten memberikan sesi tentang asal-usul dan proses penerjemahan Alkitab Bahasa Yali. Pada sesi keempat giliran BP Nathan Pahabol yang akan menjelaskan penggunaan bahasa Yali Angguruk dalam keseharian. Dan pada sesi terakhir dipimpin oleh Pendeta Willem Rumbiak yang akan menjelaskan visi misi GKI di Tanah Papua. Setelah Peluncuran tahap kedua dilakukan tanggal 27 Mei 2018 di Apahapsili, Elelim, tempat pertama penginjilan masuk ke Tanah Yali. Sambutan tidak kalah meriahnya. Sejak jauh-jauh hari,
umat Tuhan dari 80 jemaat di klasis Yalimo Elelim di sekitar Apahap Sili sudah bersiap walaupun mereka harus menempuh perjalanan melintasi gunung berhari-hari untuk ikut bersukacita menyambut acara peluncuran. Yang diluncurkan bukan hanya Alkitab Yali Angguruk, melainkan juga kabar baik bergambar atau KBB dalam bahasa Yali Angguruk. Sekretaris Umum Sinode GKI di Tanah Papua, Pendeta Daniel Kaigere SSI, menyerahkan secara simbolis kepada perwakilan gereja-gereja di sekitar Apahap Sili. Diikuti penyerahan secara simbolis Alkitab dan KBB Yali Angguruk oleh LAI, pemerintah dan klasis kepada perwakilan umat Tuhan dan anak-anak serta para pengasuh. Sebanyak 17.000 Alkitab dan 7.000 KBB Yali Angguruk akan dibagikan pada dua klasis, yaitu Yalimo Angguruk dan Yalimo Elelim. Sukacita dan kegembiraan umat terlihat jelas saat menerima Alkitab dan KBB Yali Angguruk, dengan gemuruh teriakan dan tarian menyambut hadirnya kabar baik. Semoga Alkitab dan KBB Yali Angguruk ini tidak saja digunakan dalam ibadah minggu, tetapi juga dalam persekutuan-persekutuan umat